kita lakukan, harus kita jalanin sehari-hari, jam demi jam, waktu demi waktu. Oke, tanpa berlama-lama kita mau doa pembukaan nih sebelum kita membaca firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa di hari ini dikasih kesempatan lagi untuk memberikan renungan firman Tuhan. Dan aku percaya ini adalah firman-Mu Tuhan dan Engkau yang berkuasa untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kekuatan-Mu, bahkan menyatakan pribadi-Mu bagi setiap orang yang ingin mengenal Engkau. Aku berdoa ya Tuhan, biar ada damai sejahtera. Ada kasih karunia yang kami rasakan ketika kami berada dalam hadirat Tuhan. Ketika kami mau luangin waktu untuk baca firman Tuhan, kami akan mendapatkan hikmat-Nya Tuhan. Kami akan mendapatkan kebenaran yang memerdekakan dan membebaskan hidup kami. Dan aku percaya bahwa ini adalah momen-Mu ya Tuhan, ini adalah waktu-Mu untuk berkarya. Dan setiap maksud dari roh jahat yang ingin mencuri damai sejahtera kami, yang ingin mendistract pikiran kami, itu semua dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini adalah waktunya Tuhan dan aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita baca dari ayat yang ke-19, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19. Nah, sebelum kita mau masuk nih Kisah Para Rasul 11 ayat yang 19, saya mungkin kasih sedikit review gitu ya, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Jadi kemarin di hari Kamis, saya membagikan kisah mengenai Petrus setelah ketemu sama Cornelius, seorang non-Yahudi, dan melayani memberitakan Injil kepada Cornelius, bahkan Cornelius dan seisi keluarganya mendapatkan Roh Kudus karena kepercayaan mereka kepada Kristus, akhirnya dibaptislah Cornelius gitu ya. Nah, Petrus sebagai soko guru orang percaya balik dong ke Yerusalem, balik ke base camp-nya untuk kasih report untuk kasih, update, perkembangan pelayanan gitu ya. Iya dong, kita semua hamba Tuhan kita juga mesti bikin update. Kita masih share ke circle kita, ke komunitas kita, ke bapak ibu rohani kita terkait perkembangan pelayanan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi Petrus kembali ke Yerusalem dan update tuh kepada para rasul lainnya. Dan apa yang menjadi respon dari orang-orang Yahudi yang udah percaya? Ini orang-orang Yahudi tapi udah percaya ya. Mereka bilang, "Kenapa Petrus kok berkumpul dan bergaul dengan orang non-Yahudi?" Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat itu punya sebuah budaya yang kental banget, memandang bahwa orang Yahudi itu enggak enggak biasa untuk hangout sama orang non-Yahudi. Ya, dan tadinya Petrus juga punya pemahaman seperti itu sampai akhirnya Tuhan mengajarkannya perubahan perspektif melalui sebuah penglihatan. Dan singkatnya Petrus jelasin semua yang terjadi, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Petrus menceritakannya dan akhirnya orang-orang Yahudi ini beroleh suatu hal yang baru, pemahaman yang baru mengenai Allah. Apa itu? Bahwa Allah tidak memilih-milih untuk memberikan keselamatan. Allah memberikan kesempatan bagi seluruh bangsa untuk beroleh keselamatan. Untuk beroleh yang namanya pertobatan yang memimpin kepada hidup, itu yang kemarin kita baca. Nah, selanjutnya kita mau baca nih apa yang terjadi gitu ya setelah Petrus balik ke Yerusalem dan semua orang di Yerusalem, kebanyakan orang Yahudi, mendapatkan update bahwa keselamatan gak cuma bagi orang Yahudi, tapi bagi seluruh bangsa. Kita baca teks 19 ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi aja. Nah, inget gak kalau misalnya kita baca, karena kita baca berurutan ya, mungkin ada sampai hari ini yang masih setia untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di siang hari sampai kita sama-sama belajar nih Kisah Para Rasul 11. Kita tahu dari Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus telah mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan ternyata perkataan Yesus terjadi. Buktinya apa? Buktinya adalah eh tunggu, bentar, ada iklan. Biasa ada iklan.
Nah, mmm, kembali lagi ke, yang Yesus katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa ternyata perkataan Yesus itu terjadi. Dan ketika kita baca keseluruhan Kisah Para Rasul, ya kita baru sampai Kisah Rasul 11 ya, tapi nanti kita akan lihat dari penderitaan, penganiayaan yang terjadi oleh orang percaya di Yerusalem, membuat mereka mau nggak mau mereka harus pergi dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Dan ternyata akhirnya berkembang lagi nggak cuma di Yudea, Samaria, bahkan sampai keluar daerah di Samaria. Nah, jadi karena penganiayaan yang terjadi setelah Stefanus mati, jadi penderitaan, penganiayaan bagi orang percaya masih terjadi ya, masih. Dan akhirnya mereka tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Saya coba cari maksud di sini tuh apa. Fenisia itu kalau misalnya daerah zaman dahulu itu ya adalah sebuah daerah utara dari Israel. Kalau di sekarang kita akan menyebutnya modern Lebanon. Nah, jadi nggak cuma dari Yerusalem aja, Yudea Samaria, sampai bahkan keluar daerah-daerah lain. Karena penderitaan yang orang percaya alamin. Lalu kita berpikir, "Ah, kenapa ya orang percaya tuh bisa mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan nggak menjaga mereka? Kenapa Tuhan tidak menjauhkan?" Loh, justru kebenaran dalam firman Tuhan, termasuk yang kita baca ini, mengajarkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya itu nggak lepas dari penderitaan. Bahkan penderitaan yang bukan disebabkan dari kesalahan atau kegagalan kita. Kadang kan kita oke lah kalau misalnya penderitaan itu karena kesalahan saya. Oke lah penderitaan itu karena kebodohan saya. Tapi kan beda lagi kalau penderitaan itu terjadi bukan karena salah kita, tapi karena kita mengikut Kristus. Dan itu yang saya baca dari yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Tetapi firman Tuhan mengatakan, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi mereka punya pemahaman bahwa yaudah kita beritakan tentang Kristus ini dan Yesus sebagai penggenapan dari kitab-kitab orang Israel di perjanjian lama itu, kita beritakan kepada orang Yahudi aja, ya kan? Di ayat yang ke-20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru orang-orang yang berasal dari luar Yerusalem, mereka udah dapetin Kristus, mereka udah percaya dengan Kristus, mereka udah menerima kasihnya Kristus, mereka udah terima keselamatan, dan mereka nggak mau menahan-nahan itu hanya bagi orang-orang daerah mereka, mereka juga mau untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi ini menarik ya, karena orang Israel, orang Yahudi, oke, orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, orang Yahudi yang udah menjadi masuk dalam persekutuan orang percaya, mereka memberitakan kepada orang Yahudi aja. Tapi ada orang-orang dari golongan Gentiles, orang-orang non-Yahudi, mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, kita lihat jadi ada dua arah ya, Yahudi ke Yahudi, orang non-Yahudi ke orang non-Yahudi. Tapi meskipun begitu, firman Tuhan katakan tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi meskipun caranya dan metodenya berbeda, tapi yang mereka beritakan tetaplah Kristus. Dan Allah juga mengerjakan bagiannya sehingga semua orang, lebih banyak lagi orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya maksudnya adalah mereka berbalik dari kejahatannya dan melakukan yang benar. Jadi ketika mereka mengabarkan Injil, mau itu orang Yahudi atau orang non-Yahudi, fokusnya adalah orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Bukannya menjadi pengikut mereka, tapi menjadi pengikut Kristus. Saya mau katakan, kita semua orang percaya, kita harus menjadi pengikut Kristus.
dengan spesifik kita menjadi muridnya Kristus. Ya, saya tahu ada berapa dari kita yang dibimbing, kita dimuridkan, berada dalam discipleship gitu ya, oleh setiap, komunitas-komunitas yang ada di dalam gereja gitu kan. Kita langsung di bawah mentoring beberapa hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan yang terutama, biarlah kita menjadi murid Kristus. Karena apa? Karena gini, pada akhirnya kita semua tuh akan dinilai, akan diuji dari seberapa kita taat kepada apa yang kita udah ketahui, apa yang sudah firman Tuhan katakan kepada kita. Poin ini penting banget karena waktu itu salah satu teman saya pernah mengatakan, "Pernah nggak Stel benar-benar jadi murid Tuhan?" Oh iya, saya dari kecil, nggak dari kecil sih, dari 13 tahun saya bertobat, saya baptis, saya mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup saya. Nggak dari kecil ya, kalau dari kecil kita nggak bisa percaya gitu kan, kita masih kecil, kita nggak ngerti dosa itu apa, pertobatan itu apa, kita nggak bisa. Nah, yang mau saya sampaikan adalah, ketika teman saya mengatakan, "Sudah belum kamu menjadi murid Kristus? Sudah belum hidupmu bertanggung jawab kepada Kristus? Sudah belum kamu menaati setiap tuntunan perkataan Kristus?" Dari situ saya berpikir, "Oh iya ya, udah belum ya?" Atau selama ini kita cuma mendengar tentang Kristus dari kata orang? Sayang banget, kita mesti untuk berhadapan dengan firman Tuhan. Kita mesti harus berani yang, beberapa hari yang lalu saya katakan, kita harus berani untuk berhadapan dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mengalami firman Tuhan. Ya, kita bisa dengar dari kesaksian banyak orang, saya juga sering kesaksian, dan saya sering undang Bapak Ibu untuk kesaksian juga. Tetapi, apakah kita sudah membaca firman Tuhan masing-masing dan mengalami firman Tuhan itu sendiri? Semua juga mengklaim di bawah mentoring hamba Tuhan, tapi nggak berani menyebut gereja apa, artinya liar. Ya, boleh dengerin aja renungan saya dan coba diuji ya, coba aja diuji. Kan tinggal gitu. Kalau misalnya kita hanya sekali gitu ya dengerin khotbah orang cuma dari secuplik, aduh sayang banget. Apalagi kalau kita tipikalnya orang yang suka potong-potong video hamba Tuhan gitu ya, dengan tujuan, dengan motivasi yang tidak benar, di hadapan Tuhan loh, kita salah. Dan saya percaya Tuhan adalah hakim yang adil dan yang benar, yang tidak pernah akan menghilangkan konsekuensi. Kita bisa minta ampun sama Tuhan atas segala dosa kita, tapi konsekuensi nggak bisa dibohongin, pasti akan kita terima. Ya, jadi nggak apa-apa, dengarkan saja sampai akhirnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada begitu banyak orang yang lagi pengen cari tahu tentang Tuhan, Bapak Ibu, tetapi mereka pakai cara yang salah. Dan bagian kita adalah mendoakan orang-orang seperti itu, supaya mereka tidak lagi terjebak dalam tipu muslihat iblis, mereka tidak lagi terjebak dalam apa yang, "Oh kelihatannya bener kok, oh ini kelihatannya enak nih jelekin orang, rendahin orang." Kita berdoa supaya hidup mereka tuh bisa dilepaskan, pandangan mereka, perspektif hidup mereka bisa diubahkan untuk mereka melihat kebenaran. Tapi kenyataannya sama seperti orang Israel, mereka sudah melihat kebenaran, mereka sudah melihat Kristus sebagai wujud dari kegenapan firman Tuhan. Tapi keputusan mereka, orang Israel yang tidak mau mempercayai Tuhan. Jangan katakan Tuhan gak punya kasih atas orang Israel. Tuhan besar kasihnya atas orang Israel. Sehingga Tuhan mau turun ke dunia. Beberapa orang nggak mengerti konsep ini dan menganggap Kristus diciptakan. Nah, itu dia. Perlu untuk belajar lebih lagi. Bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan diciptakan. Menurut kita itu nggak make sense, menurut logika kita itu kayak apa ya, kayak nggak mungkin, kayak mustahil gitu. Tapi saya mau katakan, seorang nabi yang bisa berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup dan dia membuktikan bahwa dirinya bangkit dari kematian. Dan kenapa kita nggak mempercayai Yesus? Karena Yesus sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup, dan dia hidup. Buktinya apa? Ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitannya dan terangkatnya ke sorga. Ya, hari ini mungkin ada begitu banyak orang yang lagi berkontradiksi dengan pribadi Yesus.
Tapi saya percaya bahwa kasih Allah itu besar banget, ingin menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Tetapi Allah akan menghormati setiap keputusan kita memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayai Dia. Itulah free will yang Allah berikan bagi kita. Tetapi Dia tetaplah Allah, Dia tidak berubah, Dia tidak direndahkan ketika kita menghujat Dia, Dia tidak hilang kemuliaan, Dia tetap Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang, bahasa sederhananya gimana ya? Allah yang eksis sendiri. Tanpa kita, manusia, Dia udah penuh dengan kemuliaan. Tanpa kita nih, manusia yang memuji dan menyembah Dia udah penuh dengan kemuliaan. Dia nggak perlu orang untuk mengakui kemuliaannya, nggak perlu mengakui kemahakuasaannya. Dia tetaplah Allah. Kalau misalnya Allah berubah gitu ya, karena kita manusia yang perlu untuk menyembah Dia, loh Dia bukan Allah. Saya mau katakan itu. Itu yang sering disalahpahamin oleh orang. Kita lanjut baca ya. Jadi, kita melihat penyertaan Tuhan dari pekabaran Injil. Hari ini kita lihat ada begitu gonjang-ganjing dalam kekristenan. Tetapi saya percaya justru sekarang dunia lagi memperlihatkan tentang kekristenan, kasihnya Allah. Kenapa ada orang-orang yang dijelek-jelekan karena imannya? Kenapa ada orang-orang yang direndahkan karena imannya? Kenapa ya? Gereja itu kan complicated, gereja itu ada tidak sempurna, tapi kenapa ada orang masih tetap mau ke gereja? Karena ada orang yang tujuan datang ke gereja untuk ketemu sama Tuhan, untuk mengalami persekutuan. Tahu nggak kanan kirinya adalah orang yang tidak sempurna? Tahu. Tetapi kita tetap mau mengutamakan kehendak Tuhan, yaitu persekutuan orang percaya. Dan ada begitu banyak orang yang sakit hati di dalam gereja dan akhirnya mundur dari gereja. Itu kan tipe muslihat iblis. Supaya kita menghindari persekutuan orang percaya, untuk kita nggak lagi mau dengerin firman Tuhan, untuk kita nggak mau lagi tuh ketemu sama orang gereja. Itu kan hasutan iblis. Untuk kita makin mundur, 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 dan ya udah, kita udah terbiasa dengan kegelapan, kejahatan, dan kita justru keadaannya semakin lebih buruk daripada yang sebelumnya. Saya katakan ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tapi ini yang saya lihat. Kita terlalu begitu banyak kasih alasan dalam diri kita, excuse untuk, Tuhan aku belum ready, Tuhan ada begitu banyak orang yang nggak cocok sama aku di gereja." Tapi, kita datang ke gereja bukan untuk melihat manusia kan? Justru kita manusia ada untuk saling menajamkan seperti besi menajamkan besi. Ya, dan nggak apa-apa untuk kita tuh punya beda pandangan, karena kita semua punya beda latar belakang, beda kepribadian, kita punya beda pengasuhan, kita punya beda latar belakang pendidikan, membuat kita jadi beda-beda. Tapi justru itu, perbedaan di dalam Tuhan adalah kesatuan. Dan kesatuan itu bukanlah similarity ya, kesatuan itu bukannya kita jadi uniform, bukan. Nah, jadi menarik ya, di dalam gereja dengan perbedaan karakter, kepribadian, pola pikir, kita tetap disatukan di dalam Kristus. Ada amin? Puji Tuhan. Yuk, kita baca selanjutnya. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Tahu siapa Barnabas? Barnabas adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Paulus di Yerusalem. Yang pertama kali mengajak Paulus untuk, "Yuk yuk kita ngumpul sama para rasul." Nah, jadi terdengarlah kabar mengenai orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Sebelumnya, di kisah Paulus sebelumnya ketika saya live, saya bagikan bahwa ada orang-orang Yahudi yang berbahasa, yang berbudaya Yunani, yang melakukan pelayanan, dan hari ini kita lihat ada orang-orang yang berasal dari Yunani memberitakan Injil, mendengar Injil, yang dilakukan oleh orang-orang Siprus dan Kirene. Nah, jadi sampailah kabar itu ke Yerusalem, base camp-nya orang percaya saat itu gitu ya, para rasul semuanya di situ. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia karena firman Tuhan mengatakan ada beberapa orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata kepada orang Yunani, memberitakan Injil kepada orang Yunani. Halo Anton, halo bro.
Apa ini? Jadi host gereja apa? Kenapa? Memang saya penginjil. Jadi gereja saya adalah semuanya. Saya ke gereja tiap minggu, ya, saya ke gereja tiap minggu. Mau dikatakan gereja yang mana yang terbaik? Saya katakan ada yang baik, ada banyak yang baik, semuanya baik. Tergantung visi Tuhan atas hidup kita di mana, ya. Tergantung visi Tuhan di mana. Saya tidak akan mendorong orang percaya untuk bergereja di mana, tergantung Tuhan menaruh visi misi kita tuh di mana. Ada banyak orang yang masih keluar masuk gereja karena mereka masih terus mencari apa yang jadi visi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka belajar dari gereja A, B, C, D. Tapi mereka keluar bukan karena sakit hati, ya. Bukan. Gembala saya mengajarkan jangan pernah kita keluar karena sakit hati. Dan sampai hari itu saya pegang itu. Tetapi karena saya penginjil, maka bagian saya untuk memberitakan Injil. Saya punya teman-teman pelayanan yang pelayanan di gereja-gereja besar, saya mendukung mereka. Saya tahu ada begitu banyak orang yang belum terjangkau oleh gereja dan saya hadir untuk melayani jemaat Tuhan untuk mereka kembali ke gereja mereka. Jadi tidak ada mencuri domba. Lagian dombanya cuma satu kan disebutnya domba Tuhan kan, bukan domba kita. Ya, jadi saya ada pengalaman jadi seorang. Iya, kalau kita disebutnya seorang gembala ya, meskipun kok cewek gitu ya, tapi saya mengakui, saya menyadari bahwa karena saya penginjil, saya bukan pastor, saya bukan saya bukan, seorang yang terus berada menjadi penatua di gereja ya, saya tidak, tapi saya ada untuk menginjil. Supaya ada orang-orang yang tidak terjangkau, ada nggak jemaat yang tidak terjangkau dalam gereja? Ada. Jemaat yang jumlahnya 500.000 jiwa, apakah mereka langsung ikut komsel? Kan enggak. Dan justru orang-orang yang tidak terlibat dalam komsel, yang tidak punya circle yang menopang mereka, membuat mereka tumbuh, itu mereka gampang goyah. Ya, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau terlibat dalam komsel juga. Kenapa? Entah kelihatan aslinya. Entah kelihatan masa lalunya, "Aduh enggak lah, nggak usah ke gereja tiap hari Minggu." Sayang banget. Kita harus mendapatkan persekutuan dengan orang percaya. Ya, saya lihat semua gereja baik, tapi yang kita utamakan adalah yang jadi visinya Tuhan dalam hidup kita. Setiap gereja tuh punya visi-visi masing-masing nggak? Punya. Ada satu yang fokus untuk ke keluarga, ada satu fokus yang buat businessman. Loh, emang gereja boleh? Loh, lalu kepada siapa lagi businessman tuh harus berkumpul dan berkomunitas kalau bukan dalam gereja Tuhan? Ada lagi gereja yang khusus untuk training para hamba Tuhan. Ada. Saya pernah ke gereja itu, saya ketemu sama gembala itu dan saya sempat di-training. Lalu kemudian apalagi, ada begitu banyak visi-visi dalam gereja Tuhan dan mereka terima. Visinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi nggak ada gereja yang sempurna, pujian penyembahannya bagus, khotbahnya bagus, komselnya bagus, apalagi, pengajarannya oke. Tidak ada gereja yang sempurna. Makanya kita adalah satu tubuh Kristus. Kita saling membantu, saling mensupport. Ya, saya tahu iblis begitu ingin ada perpecahan dalam gereja Tuhan. Iblis pakai isu yang macam-macam tujuannya untuk memecah belah. Tapi saya mau katakan bahwa Kristus memanggil kita untuk saling mengasihi. Justru dalam penderitaan di Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi makin dekat, orang-orang Yahudi yang percaya itu makin lengket. Karena mereka tahu bahwa di dalam Kristus kita akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lanjutin. Bapak Ibu semua tahu. Ada satu yang untuk perpuluhan. Nah itu, saya nggak akan sebutin oknumnya siapa. Tapi yang jelas kita perlu untuk mendoakan gereja Tuhan supaya kita fokus kepada apa yang jadi visinya Tuhan. Iya, tentu aja gereja ada kurangnya. Hamba Tuhan ada kurangnya. Tetapi, apakah kita memilih sebagai anak-anak Tuhan yang udah terima kasih Tuhan, apakah kita akan jadi hanya menghakimi dan menilai, itu sesat, itu nggak benar? Atau kita mau ambil bagian untuk berdoa? Dan kebanyakan kita kan juga hanya menilai dari apa yang kelihatan. Pernah nggak kita datang ke pastornya? "Pastor, saya dengar gini gini gini."
"Pastor, saya lihat ini segala macam, tolong diuji ya Pastor, dengan hikmat, dengan etika," gitu, ya. Karena saya tahu bahwa dari buahnya lah kita tahu kita sebenarnya deket sama siapa. Apakah kita berasal dari pokok anggur yang benar, kelihatan dari buahnya. Pendeta Jalanan Indonesia hadir nyimak, fokus untuk memuridkan jemaat. Kalau nggak ada gereja yang sempurna, berarti Alkitab juga nggak sempurna karena yang mengkanonkan Alkitab mana ada Pak, yang mengkanonkan Alkitab adalah gereja, yang mengkanonkan Alkitab itu adalah bapak-bapak gereja, bukan gereja Bapak. Coba deh. Ya, oke, kita akan fokus. Hari ini ada banyak banget yang ngobrol di kolom komentar, nggak apa-apa, kita akan fokus kembali. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau menjawab atau mau komentari silakan. Di sini bukanlah saya yang paling benar, tapi firman Tuhan yang paling benar. Saya juga nggak banyak tahunya ya, tahu apa saya? Oke, kita akan baca selanjutnya. Jadi akhirnya Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Bahwa keselamatan itu nggak cuma bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Nggak bisa dibohongin. Barnabas tidak berfokus kepada menambah jemaat, bukan. Tapi Barnabas berfokus untuk lebih banyak orang lagi percaya kepada Allah dan beroleh keselamatan di dalam Kristus. Saya beritakan firman Tuhan di setiap renungan yang saya bagikan dari Senin sampai Jumat. Tujuan saya adalah bukan saya menambah followers. Itu bagiannya Tuhan, itu adalah bonus dari Tuhan, tapi bagian saya adalah supaya lebih banyak orang lagi untuk mendengar kebenaran. Oh, kita mungkin udah Kristen lama ya kan, mungkin ada semua yang di sini bahkan mantan orang Kristen. Atau kita adalah orang Kristen tapi kita lagi sakit hati, lagi pahit banget hatinya sama gereja, sama Tuhan, sama kenyataan, membuat kita jadi mundur dari iman kita. Tapi saya mau katakan adalah Barnabas melihat semakin banyak orang yang bertobat dan dia bersukacita. Karena kasih karunia Allah lagi dinyatakan nih kepada lebih banyak orang lagi. Kita kalau ngeliat ada orang diselamatkan, harusnya kita lebih bahagia. Kita bersukacita. Karena akhirnya ada satu warga yang ditambahkan kepada warga kerajaan sorga. Bersukacita nggak? Bersukacita. Jangan kita merasa bahwa kita adalah warga kerajaan surga, lalu kita bisa bersukacita. Orang yang akan masuk dalam neraka. Enggak. Itu keliru. Kalau misalnya kita masih berpikir seperti itu, berarti kita masih belum mengerti kasih karunia Allah. Ya, Barnabas melihat dan menyaksikan kasih karunia Allah dan dia bersukacita. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus, dengan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, karena dari dulu Barnabas lebih banyak dekat sama Saulus dan akhirnya Barnabas jadi teman seperjalanannya Paulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, Barnabas membawanya ke Antiokhia. Jadi karena Barnabas tahu gitu ya, ada begitu banyak orang yang menjadi percaya di Antiokhia. Ada begitu banyak orang yang mengalami kasih Tuhan dalam Antiokhia. Barnabas tahu bahwa Barnabas nggak bisa one man show. Barnabas perlu seorang lain rekan pelayanannya untuk menolongnya. Siapa itu? Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Jadi, kita dapat sebuah pengetahuan baru, bahwa nggak cuma dikabarkan Injil, tetapi orang-orang percaya yang ada di Antiokhia itu beroleh kesempatan untuk diajar jadi murid. Nah, ingat gak? Dari Matius 28, yang orang Kristen pasti tahu banget gitu kan. Bahkan itu diucapkan terus Kak ketika lagi doa berkat. Pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen di Antiokhia. Iya betul. Oke, jadi saya mau baca Matius 28 mengenai amanat agung. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Berhenti situ dulu.
Jadi jadikan semua bangsa apa? Murid siapa? Murid Tuhan. Jadi kita keliru kalau kita hanya beritakan Injil kepada orang, "Oh ya udah, kan saya cuma memberitakan Injil. Saya kan cuma memberitakan Injil." Kalau kita hanya mau melihat tugas kita adalah, oh kita cuma bicara aja, tanpa kita melihat ada satu relationship sama mereka, kita keliru. Karena Kristus di hadapan para muridnya ketika pertama kali para murid mencari tahu, "Tuhan, di manakah Engkau tinggal?" Tuhan menunjukkan apa? Suatu keterbukaan dan suatu hubungan. "Ayo ikut aku." Kan itu maknanya dalam banget. Karena Yesus berani untuk mengajak para murid ke tempat Yesus bertidur, berteduh, dan biarkan para murid itu menyaksikan kehidupan Yesus apa adanya. Dan saya banyak belajar bahwa kita melupakan hal ini untuk membangun sebuah hubungan yang erat dengan orang-orang sekitar kita. Dan ini tidak berubah bahwa Paulus dan Barnabas selama 1 tahun bersama-sama dengan jemaat untuk mengajar mereka. Wow, 1 tahun 52 minggu. Oke, 52 minggu dalam seminggu berapa kali ya mereka belajar? Mungkin itu kayak udah sistem, semester pendek yang dipadatkan. Apa? 1 tahun? 1 tahun, kalau misalnya dulu saya sekolah 1 tahun itu biasanya kan ada 2 semester, dan dalam 2 semester tuh tetap juga ada semester pendek, ya. Dan akhirnya kita belajar bahwa para murid nih udah dapat berapa SKS dari Saulus dan Barnabas untuk mengenal pribadi Yesus dan mengenal kebenaran. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini udah tadi dikatakan ya oleh siapa tadi? Oleh tadi ada yang ber eee, ber eee, kasih komen tapi aku lupa namanya siapa. Oke, lanjut. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Oh, jadi Antiokhia tuh bener-bener yang terjadi di Antiokhia itu jadi viral. Lebih viral daripada yang terjadi di Yerusalem gitu ya. Jadi, ada begitu banyak nabi yang berangkat dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, jadi saya melihat ada sebuah pola yang sama yang terjadi di Antioquia dengan yang di Yerusalem ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Apakah itu? Orang percaya, orang yang baru bertobat, percaya kepada Kristus, berkumpul. Oke, setelah mereka berkumpul, mereka bersekutu dan mereka masuk ke dalam pengajaran. Kalau di Antioquia berada di pengajaran Paulus dan Barnabas, tapi kalau misalnya yang ada di Kisah Para Rasul 2, ya, orang-orang percaya di Yerusalem itu berkumpul di bawah pengajaran para rasul. Terus bagaimana ini? Apakah, Paulus dengan para rasul punya perbedaan pengajaran? Tidak, karena esensinya adalah Yesus. Esensinya adalah Yesus yang diberitakan. Dan mereka paham betul bahwa yang mereka ajarkan itu adalah apa yang Yesus lakukan dan kegenapan dari perjanjian lama. Ya. Nah, saya mau saksikan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 29 sampai 30. Jadi, mereka dengar nih bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Oke. Di zaman Claudius. Nah, puji Tuhan, Alkitab terbukti kebenarannya. Karena semua yang tertulis dalam firman Tuhan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang besar, ada detail-detail kayak gini zaman Claudius, apalagi zaman raja saya lupa raja-raja yang besar itu tercatat ada di sejarah. Ya, jadi firman Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang dapat dibuktikan dalam sejarah.
Tapi Alkitab bukanlah ensiklopedia. Kenapa? Karena Alkitab tujuannya adalah untuk membangun iman kita, ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah, jadi para murid ini udah dapat update kalau, oke, nanti akan ada kelaparan yang besar terjadi di, dunia. Lalu akhirnya para murid mau untuk mengumpulkan sumbangan berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, ini buah yang nggak akan pernah bisa kita sangkal. Ini adalah buah yang nggak akan pernah bisa kita tutup-tutupin ketika orang percaya mereka berada lekat dengan pokok anggur yang benar. Karena kemurahan, belas kasihan itu berasal dari Allah. Dan mereka bisa mau untuk saling mengumpulkan sumbangan berdasarkan kemampuan mereka sendiri untuk mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Padahal mereka belum tentu bisa pernah bertatap muka atau mengenal orang-orang itu, tapi mereka mau berbagi. Ya, jadi nggak bisa dibohongin ada buah yang nyata, yang manis. Mereka nggak cuma belajar, mereka nggak cuma jadi murid, tetapi ada buah, yaitu kasih di antara orang percaya, sehingga mereka mau saling peduli satu dengan yang lain, yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah, dan yang lemah mau mensupport juga yang kuat. Keren banget ya. Ya, ini ada kesamaan nih dengan apa yang terjadi di Yerusalem, Kisah Para Rasul 2. Bahwa saat itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi melihat ada beberapa orang yang berasal dari luar Yerusalem, dan mereka belum tentu juga bisa bolak-balik gitu ya dari tempat tinggal mereka ke tempat persekutuan itu. Dan mereka mau untuk melakukan perjamuan, persekutuan, membagi roti. Mereka berdoa bersama, bersatu hati. Keren banget ya. Ya, hari ini gimana? Ketika kita berada di dalam pemuridan, kita berada dalam sebuah komunitas. Iya, kita mendapatkan banyak pengetahuan, kita mendapatkan banyak hal-hal yang baru dari setiap pembelajaran firman Tuhan. Apakah hidup kita menunjukkan apa yang kita ketahui? Atau ya, ya, itu cuma jadi pengetahuan kita doang. Hari ini kita baca mengenai fenomena di Antioquia. Ada begitu banyak orang yang khususnya berasal dari non-Yahudi. Berkumpul, bersekutu, jadi orang percaya, dan mereka juga berada di bawah pemuridan. Dan mereka juga mau untuk menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Ya. Nah, akhirnya kita melihat, saya coba tadi lagi telusuri tentang Fenisia, ya, Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Jadi kalau Antioquia sekarang itu adalah daerah mana coba? Antioquia daerah mana coba? Saya ingat waktu itu ada salah satu, kakak rohani saya yang dia bawa merchandise dari Antioquia, makanya saya tahu. Kalau zaman sekarang, Antioquia adalah modern dari Turki. Turki sekarang modern nih, secara modern kita taunya Turki, tapi zaman dahulu adalah Antioquia, ya. Jadi ketika ada banyak orang juga yang datang ke Antioquia, ke Turki ya khususnya, iya, iya sedih ya, karena dulu itu adalah salah satu pusat kekristenan gitu ya. Tapi akhirnya atas seizin Tuhan, masih ada nggak sih gereja di sana? Saya percaya masih, tetapi mungkin tidak seramai karena kayaknya Turki juga, mmm, perkembangannya gimana? Mungkin ada Bapak Ibu yang udah pernah ke Turki? Ini rame sekali di kolom komentar, nggak apa-apa ya, lanjutkanlah kalian, kita mau baca lagi firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Antioquia itu adalah Turki zaman sekarang. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat bahwa, oh, Antioquia nih Turki, ya kan kalau misalnya kita lagi baca firman Tuhan, kan kayaknya map di belakang juga kayak kurang up to date gitu kan. Kan
Kan kalau misalnya di Alkitab kan ada daftar isi, ya kan, nggak ada kata pengantar, nggak ada. Judul Alkitab gitu kan, terus, apalagi, oh, itu TB, TB maksudnya terjemahan baru di tahun berapa gitu kan, ada yang BSI, bahasa sehari-hari gitu ya. Lalu kan kalau kita lihat belakangnya itu kan ada peta, ya kan, tapi kayaknya petanya sedikit sekali yang, up to date gitu ya, karena sebenarnya kenapa nggak up to date sama sekarang, karena itu tuh mau mau nunjukin kalau daerah itu zaman dahulu tuh seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi baca, kisahnya Abraham yang berjalan ke ini segala macam, perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, gitu kan. Apakah ada yang keempat? Nah, nggak tahu. Nah, lalu kalau kita mau lihat ke peta-peta yang belakangan dalam firman Tuhan, itu sebuah pertolongan bagi kita untuk, oh, kira-kira sejauh ini ya, oh dulu daerah-daerah itu seperti ini, gitu. Mmm, jadi orang Kristen, oke, orang Kristen itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya Kristianos. Kristianos. Wah, kayaknya seru banget nih kalau misalnya punya sepupu atau keponakan Kristianos, weh. Apa itu artinya? Pengikut Kristus. Wah, berat banget gitu ya, berat banget karena kayaknya kalau orang-orang gitu ya mendapatkan nama sesuai dengan Alkitab, kayak berat banget. Kayaknya kalau mau bohong, nama saya Abraham, tapi saya bohong gitu, kayaknya, jangan saya mengikuti contoh yang buruk dari yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, terus, dari Kristianos artinya adalah dari Kristus atau kepunyaan Kristus, tapi lebih sering disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, komunitas ini jadinya terkenal lah dulu gitu ya, yang akhirnya mulai ada perbedaan antara Yahudi dan kekristenan. Apa bedanya Yahudi dan kekristenan? Mungkin di sini ada yang masih nggak tahu gitu ya, apa bedanya Yahudi dan kekristenan. Oke, kalau misalnya bicara sejarah, kita percaya bahwa Allah telah terlebih dahulu berjanji memberikan janjinya kepada Abraham, bapak orang Israel. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata orang Israel itu terjebak untuk mengutamakan hukum-hukumnya, mengutamakan budayanya, jadi lupa terhadap esensi kebenaran. Saya tuh lagi buka X ya tadi, kemarin sih, kemarin waktu saya lagi scroll-scroll, "Oh, Anda punya X itu?" "Ada dong," tapi memang, saya pakai X untuk dapetin informasi-informasi aja gitu ya. Nah, ketika saya lihat X, ada begitu yang menurut saya menyedihkan ya. Saya tahu ini dari, tweet dari saudara kita di seberang yang mengatakan bahwa sedih sekali bahwa ternyata kita menemukan budaya timur itu lebih kuat untuk menjadi orang yang sibuk dengan keagamaannya tetapi tidak beragama. Dan ketika saya menyaksikan itu, saya, "Oh iya ternyata itu juga disaksikan oleh saudara-saudara kita," gitu ya, bahwa kita tuh jadi berfokus kepada hanya kesibukan, kebiasaan kita sebagai orang yang beragama, sampai lupa esensi dari agama itu. Yang seharusnya agama itu membentuk kita jadi orang percaya, jadi orang yang beriman, orang yang berhikmat, orang yang mengasihi. Tetapi demikian juga orang Yahudi. Ada orang yang disembuhkan ketika hari Sabat, "Loh, kok kamu berjalan di hari Sabat?" "Loh, saya baru disembuhkan." Dan itu jadi rame gitu ya, jadi cikal bakal orang, Yahudi itu jadi sebel sama Yesus. Padahal yang Yesus lakukan salah nggak? Manusia untuk hari Sabat atau hari Sabat untuk manusia? Hukum Taurat untuk manusia atau manusia untuk hukum Taurat? Dan akhirnya karena kedegilan hati mereka, keras kepalanya orang Yahudi, membuat mereka nggak mau untuk menerima Yesus dan mempercayai Yesus adalah juru selamat. Berbeda dengan kita yang namanya orang percaya, kita adalah pengikut Yesus yang mempercayai Yesus adalah Mesias dan Tuhan atas hidup kita. Bangsa yang membawa tradisinya dengan gestur seperti agama pada masyarakat dengan kepercayaan yang beragam. Berat kali, ini tolong coba disederhanakan ya supaya Bapak Ibu yang lainnya bisa
mengerti. Oke, jadi kita bisa lihat, dari keseluruhan hari ini, hari topiknya agak meluas ya, ini apa yang tadi-tadi saya bicarakan. Oke, saya akan sederhanakan dan saya akan ulangi lagi ya. Jadi di Antiokhia berkumpullah orang-orang percaya, khususnya dari orang-orang yang non-Yahudi. Karena sebelumnya kita sudah menyaksikan bahwa keselamatan gak cuma ditujukan bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa asing. Dan itu terjadi. Nah, dari mereka bersatu, ya, sebagai orang-orang non-Yahudi yang berada di Antiokhia, mereka ternyata juga mau masuk dalam pemuridan. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya, ya, kita juga berada di dalam pemuridan. Oleh siapapun itu. Karena kita percaya bahwa, oke, aduh tadi saya bagus banget tuh, saya nemu satu video dari kayaknya dia antara dari, Asia atau enggak dia dari Amerika mungkin ya, atau dia kayaknya tapi dia bukan dari Malaysia sih, tapi intinya dia pakai bahasa Inggris lah gitu, tapi mukanya Asia banget. Dia bilang kayak gini, "Percaya itu adalah hal yang instan." Maksudnya untuk menerima keselamatan itu adalah sesuatu yang terjadi secara instan. Tetapi kita lihat contohnya dalam firman Tuhan, ada yang namanya pemuridan. 12 murid dimuridkan oleh Yesus. Lalu orang-orang percaya dimuridkan. Petrus memuridkan, Paulus memuridkan, Barnabas memuridkan. Tapi tujuannya satu, kita semuanya bertumbuh ke arah Kristus. Jadi saya menghargai setiap komsel, komunitas-komunitas yang ada yang komunitas khusus basket, ada yang komunitas khusus art, tapi ketika mereka ngumpul, oke mereka ngomongin art sama ngomongin firman Tuhan, kan keren banget. Jadi apapun denominasi kita, apapun latar belakang gereja kita, selama kita tahu bahwa Kristus adalah dasar iman kita bisa untuk menghargai setiap pemuridan yang ada. Dan orang-orang yang menjadi leader, orang-orang yang menjadi bapak atau ibu rohani, orang-orang yang menjadi mentor, bukanlah orang yang sempurna, bukan. Bukan. Karena mereka sadar mereka juga masih hidup dalam pengudusan, penyucian di mana mereka akan mengalami pertobatan setiap hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saya sungguh bersukacita banget kalau misalnya ada orang yang bilang, "Eleven, hi Stel, Eleven siapa? Hai juga." Perkumpulan yang berkumpul, bercengkrama, berbahasa rohani. Iya, iya dong, kita sebagai orang percaya ngumpul ngumpul tuh ngomong sesuatu yang membangun gitu. Kita kalau misalnya ngumpul gitu ya, misalnya mungkin menarik ya kalau misalnya ada orang-orang yang suka jalan pagi ya kan, suka untuk tahu nggak sih yang sekarang ada banyak orang yang dia ke Bogor lah demi dia hunting tempat-tempat yang baru, terus dia bikin vlog gitu kan. Akhirnya kan mereka bikin komunitas tuh. Waktu itu ada satu teman saya, dia bikin vlog di Ragunan. Terus, maaf ya karena saya receh. Terus, saya tuh bilang di kolom komentar di teman saya bilang gini, "Tahu nggak sih asal mulanya Ragunan itu dari mana?" Karena dia bingung, dia bilang ke temannya yang namanya Dinan, ini mau ke kiri atau kanan? Ragunan," gitu. Nah itu baru Ragunan. Terus ternyata 350 orang yang nge-likes di komentar saya. Dan itu tuh kayak membuat saya tuh kayak, banyak juga nih nggak mau mutualan gitu kan. Nah, singkatnya ketika saya, melihat bahwa ada begitu banyak komunitas pemuritan yang ada, that's good, that's very very good. Karena kita berada di dalam pemuritan, di mana kita makin diasah, dibentuk, kita makin belajar. Kita nggak perlu untuk jatuh di kesalahan orang lain. Kita lihat hidup orang lain, kita bisa melihat itu sebagai teladan bagi kita. Oh, itu salah, jangan ngelakuin hal yang sama. Ada banyak orang menilai kalau kita mau kenal dan deket sama orang, oh kita ambil yang baik aja. Oh jangan, yang baik dan yang buruk harus kita ambil. Kenapa? Karena yang baik jadi menolong kita, tapi kalau yang buruk jadi pengingat bagi kita. Untuk kita jangan melakukan hal yang sama.
Kita punya teman-teman yang terjebak, apa, di kripto lah, terus di investasi lah gitu, investasi bodong, scam. Dan itu jadi pelajaran kan bagi kita kayak, "Oh, ya ya memang kalau tidak ahli mending tidak usah ya," gitu. Memang kalau memang bukan passion-nya di situ ya jangan. Oh iya ya itu scam, ya ya jangan ya kayak gitu. Iya, kesalahan orang lain itu jadi pengingat kita untuk jangan jatuh di hal yang sama dong. Ya, jadi apakah kita sudah berada di pemuridan? Apakah kita hanya bergereja cuma datang, duduk, "Oh ya, hari ini firmannya bagus, wih WL-nya kece banget. Oh ini semuanya warna bajunya warna-warna earth tone." Kadang kita kalau dengerin khotbah di hari Minggu aja, distraction-nya banyak banget. Mau makan apa siang ya? Hmm, itu ada restoran baru kan buka di lantai 2, apa itu namanya? Buka dulu Google. Lah, padahal kita lagi dengerin khotbah. Apalagi, aduh, ini kayaknya hari ini bajunya nggak enak nih. Aduh, gimana ya? Nggak pede kayaknya nggak matching aja, gimana ya? Ada banyak distraction-nya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, termasuk ketika saya menyampaikan renungan ini. Kenapa? Karena iblis nggak mau untuk kita menerima benih firman Tuhan, iblis nggak mau kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus. Kata iblis, "Gua salah lagi. Gua disalahin lagi." Ya tapi sebenarnya bukan karena iblis aja, tapi karena kecenderungan kita yang juga gampang di-distract. Saya mau katakan bahwa, yuk kita fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sadar bahwa orang-orang di Antiokhia mereka berada di bawah pemuritan, dan ternyata itu membuat mereka semakin mengenal Tuhan. Kalau kita mengira kita akan kuat, tapi kita cuma makan seminggu sekali, kita salah. Kita gimana bisa kuat jadi atlet kalau kita cuma latihan di hari Minggu doang? Gimana kita bisa sehat kalau kita cuma latihan di hari Minggu doang? Gimana kita bisa mau cukup kuat kerohanian kita kalau kita cuma makan di hari Minggu doang? Kita cuma makan makanan rohani di hari Minggu doang. Udah cuma di hari Minggu doang, cuma 45 menit pula. Yuk, kita berada dalam pemuritan. Oh, sama siapa? Oh, terus saya belajar dari siapa? Doa. Tuhan, aku ingin menjadi murid Tuhan. Ya, aku bisa Tuhan baca Alkitab sendiri. Tapi Tuhan, aku tahu aku perlu pembimbing. Aku perlu kakak rohani. Aku perlu pembina untuk membantu aku membaca firman Tuhan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Karena ada banyak orang yang membaca firman Tuhan, tapi motivasi bukan mengenal Tuhan. Kaget nggak? Oh, itu udah biasa. Ada begitu banyak orang mendalami firman Tuhan untuk cocokologi pembenaran diri mereka. Iya, ada orang-orang yang menghafal firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi kita orang percaya. Kita membaca firman Tuhan untuk kita mengenal pribadi Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran. Saya baru bagiin aja di Instagram saya. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat di live saya. Bahwa, satu mungkin itu preacher yang, cukup terkenal ya, preacher di Amerika, dia, kayak iya dia kulit hitam dan, dia membawa sesuatu style yang berbeda, dia perempuan. Dan dia bilang, eee, "Ketika saya berada dalam gereja, orang langsung melihat, 'Kamu pintar bicara, kamu bisa ngajar.' Tetapi ada seseorang yang berkata kepada dia, 'No no no, kamu harus belajar membaca firman Tuhan dengan benar dan menghidupi firman Tuhan.' Supaya akhirnya orang melihat bahwa hidupmu dengan firman Tuhan itu connect. Dan itu pesannya bagus banget karena, wow, saya ketika nonton video itu saya care banget nih pembina ini untuk ada mentoring dia, untuk dia bisa menghidupi firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dengan benar.
Ya, karena kita bisa membaca firman Tuhan dengan motivasi yang salah, bisa Bapak Ibu, bisa. Kita bisa mengolok-olok orang lain dengan firman Tuhan, bisa. Tapi kan berbeda ketika kita tahu firman Tuhan, kita mendapatkan hikmat dari kebenaran firman Tuhan, dan kita mau untuk menegur empat mata, firman Tuhan kan jangan itu, menegur dengan empat mata dan mengatakannya dengan kasih. Kasih itu bukannya kita jadi menye-menye, lemah gemulai, no. Justru karena kasih kita dan kita tahu orang itu perlu mengetahui kebenaran, kita datang ke orang itu. Oh, urusan orang itu berubah atau enggak, urusan orang itu bertobat atau enggak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tetapi jadi dosa bagi kita kalau kita tidak mengatakan yang benar, ya. Jadi saya percaya ada begitu banyak orang pintar di Indonesia, tetapi orang-orang pintar ini tidak berani berbicara. Ya, ada begitu banyak orang pintar di Indonesia, tapi mereka tidak berani untuk mengutarakan, mengopinikan apa yang mereka anggap kebenaran. Jadinya, ya, jadinya akhirnya karena kita orang pintar merasa kita, ya udah pasif aja lah, cari damai aja lah, jadinya apa? Chaos. Atau kita merasa, oh kita tahu ini salah, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, saya harus bilang sama hamba Tuhan ini. Saya mau katakan, apakah kita berbicara dengan etika? Apakah kita menyampaikan teguran itu untuk membangun dia? Atau justru untuk merendahkan, bahkan menjatuhkan imannya? Karena sekali lagi yang saya baca dalam firman Tuhan, semua teguran itu bertujuan membangun. Ketika kita mendalami makna kasih, itu maknanya dalam banget. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kebaikan untuk kebaikan orang itu, untuk membangun orang itu. Wah, jadi mikir 2 kali kalau misalnya mau berkata-kata sama orang. Tuhan, ini kira-kira membangun nggak ya? Ya oke, ini kebenaran, ini pasti membangun, tapi caranya gimana ya biar bisa masuk smooth ke orang itu? Kita kan apalagi yang muda-muda ya, kita kayaknya, wah berkobar-kobar kalau, gue udah salah, nggak boleh," apalagi pakai jempol, kita, nggak boleh nih," gitu kan. Tapi kita lupa memikirkannya, "Tuhan, apakah ini jadi kehendak Tuhan dengan cara seperti ini? Atau saya harus tunggu lagi ya momen yang pas, dengan cara yang tepat, yang Tuhan ingin saya lakukan?" Ya, jadi makna kasih itu tidak semudah dan seremeh yang kita anggap. Kalau kita merendahkan, meremehkan makna kasih, be honest, berarti kita belum mengerti kasih itu apa. Saya ingat, saya mungkin beda topik sebentar ya. Saya ingat banget bahwa waktu itu sempat fenomena sekitar tahun berapa tuh, 2016, 15 tentang Hyper Grace. Dan ya saya dengar, ya khususnya saya dengar yang pertama kali menggaungkan tentang opini Hyper Grace itu ya. Dan akhirnya pelan-pelan saya ketemu sama berbagai, teman-teman pelayanan dari berbagai golongan. Dan saya terkagum dengan cara Tuhan, ya, untuk membukakan hikmatnya kepada kita. Bahwa makna grace sendiri itu adalah hyper. Grace, kasih karunia Allah, itu tuh maknanya tuh, aduh begitu silau, begitu nggak mungkin. Makanya grace itu akan disebut sebagai hyper karena yang Tuhan perbuat, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua kebaikan itu tuh, kita kan bisa bilang itu tuh nggak masuk di logika, itu nggak pernah bisa kita nalarkan, kita nggak pernah bisa cari alasannya kenapa Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Tetapi ada begitu banyak orang yang nggak mengerti makna grace, sehingga akhirnya bisa merendahkan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, karena mereka udah ngalamin kasih karunia Tuhan. Jadi be honest, kalau misalnya ada orang yang bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, saya mau katakan mereka belum kenal tentang kasih karunia Tuhan.
Tapi saya melihat ada begitu banyak orang yang bertobat. Mereka bisa hidup apa adanya, mereka bisa saksikan, mereka bisa kasih kesaksian, kegagalan, kesalahan, dosa-dosa di masa lalu mereka, untuk menunjukkan bahwa yang ubahin saya tuh Kristus. Saya percaya orang yang sudah menerima kasih-Nya Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan, pengampunan, dan penebusan dosa dari Tuhan, dia nggak akan pernah meremehkan Tuhan. Saya lagi mau bikin, video tapi masih dalam proses editing. Karena kemarin salah satu, di sini siapa kemarin, ceng-cengin saya mulu tentang makeup ya. Mmm, saya belajar ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan, kita akan menghormati Dia. Ketika kita melihat suatu wujud Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat hal-hal yang biasa atau hal-hal yang luar biasa, kita pasti akan kagum dan hormat akan Tuhan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mencatat para murid memilih untuk taat kepada Allah ketimbang takut kepada manusia. Karena mereka menyaksikan bahwa Kristus telah mati menebus dosa mereka. Dan mereka dipanggil jadi saksi Kristus, memberitakan apa yang sudah Yesus lakukan. Ya, jadi taat kepada Kristus itu akan menjadi sulit kalau kita fokusnya hanya kepada diri sendiri. Iya, kita sulit. Begitu banyak ya, waktu itu saya lagi sampaikan, firman Tuhan tentang ketaatan, ada yang bilang, "Aduh taat sama Tuhan tuh sulit, Kak. Aduh gimana nih taat sama Tuhan itu perjuangan, setiap hari." Iya, taat itu akan menjadi sulit kalau kita fokus kepada diri kita. Saya mau katakan ketaatan kepada Kristus itu membuat kita harus merelakan segalanya. Iya, karena Kristus adalah harga mati gitu ya, sebuah harga yang sangat mahal yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita hanya fokusnya kepada Tuhan, oh ini kehendak Tuhan, oh Tuhan itu yang benar, mengajarkan kita hal-hal yang benar, mengajarkan kita hal-hal yang mulia, kita akan taat kepada Dia dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan nggak pernah menuntun kita kepada kebinasaan, Tuhan nggak pernah menuntun kita kepada kecelakaan, Tuhan nggak pernah menuntun kita kepada sesuatu yang membuat identitas kita rendah. Tetapi yang membuat kita sulit untuk taat adalah karena, daging ini, ya ampun susah banget. Tapi kita adalah ciptaan baru Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan baru yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ciptaan baru berarti kita hidup dalam keinginan roh. Keinginan daging tuh udah mati bersama dengan Kristus. Ya. Jadi kitalah ciptaan baru dan kesukaan kita adalah mengikuti, mentaati kehendak Allah. Ada amin? Ada amin. Biarlah aku tinggalkan TikTok ini dengan hati yang hancur. Amin amin, Hartono Wahyudi. Ya, ada begitu banyak orang yang fokusnya hari-hari ini lagi kepada dirinya sendiri. Kalau Tuhan nggak buka jalan, ya kalau kalau beneran nggak kebuka jalannya, biarin aku cor sendiri Tuhan. Tuhan, kalau emang nggak bisa cepet, ya udah aku aja ngelakuin sendiri. Pokoknya aku maunya ini segala macem. Parah ya, Tuhan justru dijadikan budak. Tuhan justru dijadikan babunya dengan suruh ini segala macam. Padahal Kristus mengambil bagian menjadi seorang hamba. Kristus tinggalkan segala kenyamanan di surga. Dibilang Yesus adalah the darling of heaven, Yesus udah punya segala di surga, ya Yesus nggak perlu capek-capek ke dunia. Tapi karena kasihnya, dia mau datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Menunjukkan bukti. Inilah hidup seorang hamba di hadapan Tuhan. Dan akhirnya itu jadi sebuah teladan bagi kita. Yesus aja mengutamakan apa yang jadi kehendak
Bapa. Dan kenapa kita tidak lakukan hal yang sama gitu ya? Kenapa kita malah jadi membuat banyak excuse, pengecualian, padahal sebenarnya itu justru memberikan makan bagi daging kita. Daging kita yang makin kuat, bukan roh kita. Tapi lihat, ketika kita berjalan dari ketaatan kepada ketaatan, kita belajar dari satu iman kepada iman yang selanjutnya. Kita bertumbuh di dalam iman Yesus Kristus, kita jadi lihat roh kita makin kuat. Iya, nggak bisa dibohongin. Kita juga akan melihat kok orang-orang percaya yang hidup di dalam rohnya itu kuat dengan orang-orang yang masih kalah lagi, kalah lagi. Kepleset. Bedain. Saya percaya setiap saya memberitakan firman Tuhan, ada suatu kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Ada suatu kebenaran yang membebaskan hidup kita. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman Allah yang penuh dengan roh, yang berkuasa. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca firman Tuhan dari kisah Adam dan Hawa, dari kisah Nuh, Abraham, dari kisah-kisah Paulus, apalagi Yeremia, Nehemia. Kok ketika kita lakukan, kita mendapatkan buah yang manis ya? Kok kita jadi menuai yang baik ya? Kok kita jadi merasa kita makin bisa deket dan kenal sama Tuhan? Karena firman Allah ini adalah firman yang hidup. Orang-orang bisa untuk membakar Alkitab. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan firman ini. Dan biarlah orang-orang seperti itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Nah, hari ini saya percaya firman Tuhan yang sangat sederhana pasti membebaskan kita, memerdekakan kita dari tipu muslihat iblis, dari tipu daya dunia, bahkan dari hal-hal yang tidak kita sadari. Itu sebabnya kita perlu untuk membaca firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan gak cuma baca, kita harus merenungkannya. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi mungkin ada beberapa message yang saya selalu ulang-ulang ya. Saya rindu setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dari setiap renungan saya adalah orang-orang yang nggak cuma dengerin, nggak cuma, iya udah tahu, iya iya tahu, nggak boleh bohong, tahu. Tapi adalah orang-orang yang jadi pelaku firman Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, menghafal dan mengetahui firman Tuhan itu nggak matters. Yang matters adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada amin? Ya, ada amin. Nah, hari ini, rame ya, Takwal kembali hadir nih tamu spesial kita, tamu yang sangat unik ya, yang selalu hadir di live TikTok saya. Saya bersyukur loh ketika saya hadir nih, dari 14 orang tadi sempat ada 30 orang, 37, dan Takwal selalu menyempatkan waktu luangnya untuk bisa berkumpul sama kita. Sekali lagi saya terus katakan bahwa iya, bagian kita adalah menghidupi firman Tuhan termasuk kita berbicara kebenaran. Tapi andaikan Bapak Ibu capek gitu ya dalam menghadapi orang-orang seperti, eee, orang-orang yang menghujat, yang merendahkan Tuhan, yang, mmm, menghina nama Tuhan, yang bahkan menyangkal kebenaran, maka ada hal selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita berdoa. Tujuan adalah supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Karena kasihan. Karena kekerasan hati mereka, mereka nggak mau percaya kebenaran itu udah ada di depan mata mereka. Termasuk ini, kita mungkin udah setiap hari ketemu sama Tokwal. Kadang Tokwal hadir bicara, kadang dia hanya jadi listener aja. Tapi saya percaya bahwa bagian kita adalah terus memberitakan firman Tuhan. Dan bagaimana nanti hatinya bisa dilembutkan, bagaimana nanti hatinya bisa dipulihkan dan dia bisa bertemu, menyaksikan Tuhan bekerja dalam hidupnya adalah bagiannya dengan Tuhan. Kita akan doakan Tokwal, kita akan doakan Tokwal, ya. Semakin Kristus dihujat namanya semakin benar. Amin. Ya,
Itu yang membuat kita jadi kuat sebagai orang percaya, bahwa penderitaan dan penganiayaan boleh terjadi, yang penting Tuhan dimuliakan. Wah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu semua lagi ada waktu luang, saya lagi banyak bahas di YouTube tentang kisah para rasul. Tetapi saya bikin video-video yang short aja, yang pendek aja, tapi bukan dalam bentuk short, video YouTube, tapi hanya berdurasi ya kurang lebih 10 menit. Dan yang saya bagikan adalah apa yang saya dalamin dari kisah para rasul. Nah, salah satunya yang saya saksikan dari kisah para rasul itu adalah dalam penderitaan, penganiayaan, termasuk Paulus gitu ya. Justru Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya lebih lagi. Jadi berada dalam penjara atau luar penjara itu nggak matters. Karena Tuhan masih bisa bekerja melampaui keterbatasan manusia. Para rasul berada dalam penjara, tiba-tiba mereka bisa keluar dan berada di Serambi Salomo memberitakan Injil. Padahal kunci masih di tempat, penjaga masih ada gitu ya, ngejaga depan pintu, nggak ada yang berubah, tapi orangnya nggak ada. Bagaimana itu? Sebuah pertunjukan yang Tuhan lagi mau buktikan kepada orang-orang yang menyangkal namanya, bahwa Dia tidak terbatas. Dan kita lihat di kitab Filipi, Paulus berada dalam penjara. Tapi justru Paulus menuliskan surat yang begitu indah, harapan di dalam kesesakan. Dan Paulus mengatakan, keberadaanku dalam penjara justru memberikan keyakinan, keberanian bagi para rekan pelayan lainnya untuk memberitakan Injil. Karena apa? Cuma penjara kok. Di dalam penjara masih ketemu sama Tuhan kan? Masih menyaksikan Tuhan kan? Dan kalaupun akhirnya kita mati, kita akan bertemu dengan Tuhan. Makanya Paulus menuliskan sebuah kalimat bahwa mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Selama kita hidup untuk Kristus, tapi kalaupun kita mati adalah sebuah keuntungan karena kita akan bersama dengan Kristus. Tapi jangan ada yang berusaha untuk ambil jalan cepat ya, ketemu Kristus duluan, jangan, karena kita belum dapat surat panggilan. Ya, kalau kita maksa untuk datang ketemu Tuhan dengan cara bundir ya kan, nah itu nanti yang datang yang jemput kita bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku nggak pernah manggil kamu, belum ada nih nama kamu di sini. Kamu ke tempat lain dulu ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, hari ini saya bersyukur bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan saya juga hadir di pagi hari di jam 6, jam 6:10. Karena jam 6 tuh kayak masih pagi banget Bapak Ibu ya, dan saya tapi mensyukuri bahwa saya bisa ambil bagian untuk memberikan renungan di pagi hari, meskipun saya tahu ada banyak banget orang percaya, hamba Tuhan yang bagikan renungan di pagi hari. Tapi saya mau ikut dong ambil bagian di situ juga, supaya lebih banyak lagi nih warna di TikTok. Lebih banyak warna apa nih? Lebih banyak lagi warna, kabar Injil di TikTok, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur saya ketemu sama banyak orang baru di live TikTok di pagi. Saya bersyukur atas hal itu, dan saya bersukacita ada begitu banyak respon dan beragam macam respon. Tapi yang jelas adalah saya tahu bahwa itu akan memuliakan Tuhan dan kita hanya akan bicarain tentang Tuhan aja. Ada amin? Ya, sekian teman-teman semua. Kita ada berkumpul sebagai orang percaya, saya senang banget nih ketika kita semua lagi berkumpul ya kan. Meskipun pada akhirnya kita terjebak kepada, apa, perkelahian-perkelahian yang menurut saya kurang kurang. Tapi itu, bagian saya adalah memberitakan firman Tuhan karena saya adalah penginjil. Dan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang, mmm, terberkati, kita bisa ketemu lagi di setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang untuk kita sama-sama bertumbuh, berbuah. Bapak Ibu bisa menilai setiap renungan yang dibagikan ya, karena, tadi pagi ada yang bilang bahkan tadi hadir, "Hai," gitu, "I'm back," gitu. Tetapi, yang jelas saya percaya bahwa saya mengasihi Tuhan, saya akan membagikan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dan karena saya dapatkan juga gratis, maka saya juga harus bagikan itu dengan gratis. Untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam iman yang dewasa.
di dalam Kristus. Ya, jangan kita hanya jadi anak-anak rohani aja, maksudnya kerohanian kita hanya anak-anak. Masa kita udah 20 tahun mengasihi, melayani Tuhan, tapi kita cuma mau minum minuman atau makan makanan yang lembek-lembek doang, kayak bayi. Ya nggak apa-apa, saya juga kadang-kadang harus tegas, bukan keras ya, tapi tegas. Mungkin ada beberapa yang udah, terbiasa untuk dengerin laptop saya dan, galak kali ini gitu kan. Tetapi, itu adalah ciri khas saya tegas. "Nih, ini Eleven nih siapa sih? Saya tuh nggak tahu kamu. Terus kamu panggil-panggil nama saya. Nggak, saya tahu kok ini sebenarnya siapa. Cuma maksudnya kamu itu siapa? Teman saya itu banyak. Yang di Gunsa itu banyak, teman saya tuh di sana tuh banyak. Tadi ada teman saya dari Gunsa satu nongol. Manggil saya aja, "Hai bro." Terus hari ini hadir lagi dia, Eleven. "Hai Doin, halo." Iya, kalau misalnya pagi saya bagiin firman Tuhan dari Efesus, tapi kalau di siang dari Kisah Para Rasul. Katanya Senin mau live lagi. Iya, kalau di pagi aku live-nya Senin lagi dong. Kalau di siang kan ada lagi. Jadi aku dua 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 live. Moga Kakak selalu memberitakan kebenaran. Iya, jangan aku aja dong. Ruby Rainbow juga harus dong. Kita semua harus dong. Jangan hanya hamba Tuhan atau para penginjil yang memberitakan kebenaran. Kita juga. Oh, ternyata 2 orang gitu. Enggak, maksudnya ada pagi dan ada siang, karena audiensnya beda juga. Nih Eleven masih rame ya. Ya, ya itu aja kali, yang mau saya sampaikan ya. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi sih yang mau saya bahas. Iya, kamu Eleven siapa? Kamu malah kasih emot. Saya ikutnya pagi atau siang, kamu ikutnya pagi aja. Karena kan kalau misalnya kamu masuk di siang, kita membahas, konteks yang berbeda. Kita membahas, Kitab Para Rasul, tapi kalau misalnya di pagi Kitab Efesus. Kalian harus sadar itu kadrun, manusia gurun, dia bukan bule Eropa. Loh, siapa yang bisa bilang sama bule Eropa? Aduh. Kapan-kapan sama Ko Andrew lah. Nah ini nih. Iya, tapi kamu itu siapa? Teman saya banyak di Gunsa. Bedanya apa Kakak? Oke, jadi kalau misalnya di pagi, saya lebih banyak bahas tentang kitab Efesus yang membicarakan tentang apa yang kita dapatkan, identitas kita di hadapan Allah ketika kita menerima Kristus, ya. Jadi kitab Efesus itu adalah kitab yang kita perlu pelajari sebagai orang Kristen mula-mula gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di Kisah Para Rasul itu bicara tentang pertumbuhan gereja. Nah, pertumbuhan gereja tuh agak berat gitu ya, maknanya tuh agak berat dibandingkan kitab Efesus. Jadi kalau misalnya mau baca dari, eee, yang pagi aja, teman lama, udah gitu aja. Ih, banyak loh teman lamaku. Kakak sudah menikah. Kalau ikut dengerin aja boleh boleh, dengerin aja boleh, tapi, saya sih sarankan pagi aja, supaya nggak pusing. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan, hari ini ada yang baru ya, enggak sih aku baru ngeliat nih, Eleven. Saya live jam berapa aja, jam 6 pagi dan jam 2 siang. Udah bangun belum jam 6 pagi? Nggak apa-apa santai aja semua yang mau komentar, follow, apa, bertanya gitu ya, santai aja. Tadi soalnya Doyin kayak nggak enak hati di pagi hari gitu ya. Kayak nanya tapi disalahpahamin, nggak apa-apa saya santai aja kok. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kita banyak bertanya, karena berarti kita pengen tahu gitu ya.
Kita pengen tahu, berarti artinya kita punya rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi menunjukkan berarti kita adalah orang-orang yang pintar. Weh, iya, saya juga menghargai orang dari pertanyaan yang dia berikan. Saya nggak pernah judge orang dari pertanyaan yang dia pikirkan. Kapan-kapan buat room, mmm, ya saya fokusnya penginjilan sih. Kalau buat room, sebelumnya tuh saya udah pernah bikin room. Khususnya waktu itu bagi hamba Tuhan yang penginjilan nih sama-sama kita. Waktu itu malam, jam 7 sampai jam 10 malam tiap hari Senin, tapi 2023, tapi sempat berhenti tuh. Kayaknya, eee, s teman-teman semua teman-teman saya, rekan pelayanan saya semua udah sibuk pelayanan di dunia nyata. Tapi nggak apa-apa, saya tetap setia untuk, ambil bagian di TikTok karena juga saya baru join TikTok tuh kayak 2023 ya. Yes, itu Muslim, jelas di Bible. Lah Pak, Muslim itu lahirnya tuh tahun berapa? Muslim itu baru ada tuh tahun berapa? Puji Tuhan kalau belum nikah, udah ada pacar. Mungkin fiance kali ya, fiance. Wes, tetap semangat aja Stel, terus berlari sampai finish. Oh, saya lagi duduk dulu nih Pak, kalau lari terus capek nanti saya. Entar makannya saya banyak lagi. Iya, jadi saya senang banget ketemu sama ada bapak ibu, atau mungkin ada teman-teman seumuran, kita seumuran kan? Yang hadir di Latsat ini, kita bisa ngobrol sama-sama dan kita bisa saling belajar. Ya, bapak ibu kalau misalnya mau menambahkan, atau misalnya kasih sebuah ide gitu ya, atau insight yang dibagikan ketika saya membagikan renungan firman Tuhan, nggak apa-apa loh. Karena karena maksudnya bukan saya yang paling benar di sini, tapi firman Tuhanlah yang paling benar dan saya percaya firman Tuhan akan memberikan sebuah pengertian, hikmat, pewahyuan yang lebih banyak lagi yang baru dalam hidup kita. Senangnya gue bisa seumuran dengan Stel. Ini saya curiga, dia ini sebenarnya bukan teman saya, ya. Saya curiga dia bukan teman saya sebenarnya Eleven ini. Nah, eee, jadi saya nggak apa-apa loh kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan atau yang saya pernah dengar atau yang saya ketahui gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita juga semakin bertumbuh bersama-sama, saya pun juga jadi bertumbuh. Setiap kali saya juga Bible study one on one biasanya, dan ketika saya juga berada dalam komsel, eee, saya selalu belajar hal-hal baru dari setiap responden yang ada. Dari setiap respon orang-orang yang ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk memberikan respon, saya setuju. Komsel itu apa? Oke, Komsel itu bedakan dengan Telkomsel ya. Komsel itu adalah komunitas sel, kalau Telkomsel sekarang udah ganti nama jadi T-Cell. Kalau cantik gini pasti live-nya akan ramai. Nah Pak, nggak juga. Ada orang juga yang laku kok, tapi dia biasa aja. Enggak ya. Ya tapi pokoknya semua yang apa yang ada dalam diri saya itu saya belajar. Semua yang saya miliki, saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, komunitas sel itu kayak, apa ya dibilangnya, circle. Circle. Jadi circle, yang akhirnya membuat kita bisa bertumbuh, mengenal, dan berbuah di dalam Tuhan, gitu. Oh skena gitu ya, beda beda beda. Komsel itu tuh intinya kayak cell group. Nah, tahu cell group? Cell group itu adalah komunitas. Nggak ada batasannya berapa orang, pokoknya komunitas. 2, 3 orang nggak apa-apa, 5 orang nggak apa-apa, yang penting cell group, ngumpul, dan mereka punya kerinduan yang sama untuk mengenal Tuhan. Ini ngebahas apa Mbak? Saya lagi bagiin renungan firman Tuhan Bu. Ya. Ya, cell group. Jadi, tadi yang saya katakan saya di Komsel juga, saya suka banget dengan respon tiap-tiap orang. Ada yang bilang, "Ah, terlalu lama nih," gitu ya, maksudnya kayaknya pengennya ketika bagiin renungan firman Tuhan harus cepet. Ya mungkin speed-nya tiap-tiap orang berbeda ya, dan saya mulai mengenal nih setiap audiens yang Tuhan berikan, itu membuat kita jadi membuat saya jadi belajar bahwa saya
lebih banyak ketemu sama audiens yang perlu speed-nya pelan. Kirain ngebahas internet. Iya, tadi saya ngomong T-cell dan Komsel ya. Stel, maaf nanya, sekarang pelayanan di mana? Pelayanan sebagai penginjil, Pak. Mhm. Iya, pelayanan sebagai penginjil. Karena di Gunsa dikit yang jadi penginjil, ya udah saya jadi penginjil aja. Ya. Iya bener, Kak, sepertinya saya kan kurang gitu ilmunya, Kakaknya sabar banget. Biasa aja lah, nggak apa-apa, santai aja, slow aja, slow. Oke, semangat, ya. Thank you thank you. Itu Pak Saud penginjil. Masa? Dia gembala loh. Iya, kita punya teman satu namanya Pak Saud, Batak kali kan. "Kamu kenapa sih nama akunnya Selingkuh Tendang ke Laut?" "Kenapa kenapa kenapa? Ada apa? Ada pengalaman traumatis apa?" "Kakak penginjil ya, tahu metode penginjilan II?" "Iya, saya tahu. Saya udah belajar." Maksudnya bukan saya belajar, saya pernah datang trainingnya. Tetapi, saya tidak terlibat dalam komunitas II. Oke, ini Ibu Khadijah atau Bapak Khadijah. Andai Mbak dilahirkan sejaman dengan mbah buyutnya Bunda Maria. Tunggu, mbah buyutnya Bunda Maria akan beriman kepada siapa, Mbak? Wah, kayaknya bingung, Bu. Kita semua bingung. Nanti kalau kita di surga udah nggak bingung. II itu apa, Kak? Itu kayak, sebuah apa ya, eee, apa ya, tunggu tunggu, saya udah lama nih nggak ngomongin ini. II itu II itu intinya metode penginjilan. Iya, setuju. Itu salah satu blind spot Kristen loh. Oh, tidak. Loh, sekarang saya mau tanya, Abraham dulu belum ketemu sama Yesus, tapi kok bisa beriman ya? Iya, Nuh itu kan beda zaman, ribuan tahun beda zaman sama Kristus, tapi kok bisa beriman ya? Pernah nggak berpikir itu, Bu Khadijah? Ibu nih bagus loh namanya, Khadijah. Saya lihat dulu nih fotonya. Di negara mana tah? Di negara Indonesia. Indonesia Indonesia. Bu Kamiko Stella dipanggilnya siapa? Panggil aja saya Stella. Ya, ada banyak orang yang bertanya, bahwa, "Oh, bagaimana orang-orang perjanjian lama itu punya iman kepada Allah ya, padahal Kristus belum ada?" Gitu kan. Tunggu dulu, mmm, kita perlu tahu dulu bahwa Yesus adalah yang Allah utus supaya kita bisa kenal dengan Allah. Gini, kita tuh nggak pernah bisa ketemu sama Allah secara langsung, kita nggak bisa datang ke Allah dengan kebaikan kita manjat gunung, "Allah Allah, di manakah Engkau?" Gitu, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia yang berdosa, durhaka, dan penuh dengan kejahatan. Kita bilang, "Allah, tunjukkanlah dirimu," mati kita, hangus akan kemuliaan dan kekudusan Allah. Oke? Nah, poin yang selanjutnya adalah ada begitu banyak orang yang lagi berbuat baik untuk bisa mencapai standar kebaikan Allah. Tapi saya mau katakan, kita lupa bahwa standar kebaikan kita, standar kebenaran kita dengan standar kebenaran Allah itu berbeda. Why? Karena kalau kita menilai standar kebaikan orang hanya dari yang kelihatan.
Nih mukanya terpercaya nih kayaknya. Kayaknya orang pinter ya. Kelihatannya kan, tapi nggak tahu hatinya gimana, busuk kah? Cabul kah? Jahat kah? Oh, itu bicara hati. Gimana pikirannya? Suka merencanakan hal-hal yang buruk kah? Nah, jadi ngomongin standar kebenaran Allah, nggak ada pun satu manusia yang bisa mencapai itu. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oke, jadi Yesus perlu datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, ya. Nggak cuma mengambil rupa manusia, tapi dia membatasi keilahiannya untuk digunakan bagi kepentingan sendiri. Yesus menggunakan nggak keilahiannya? Menggunakan untuk apa? Untuk kehendak Allah Bapa. Nah, selanjutnya Yesus itu datang ke dunia untuk menjadi jalan bagi kita supaya kita bisa diampuni oleh Allah, supaya kita beroleh pengampunan, pertobatan, supaya kita boleh mengalami dilayakan untuk bisa kenal bahkan dekat sama Allah. Jadi Yesus itu udah mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tapi terserah kalau ada bapak ibu yang nggak mau memilih jalan itu, nggak apa-apa. Karena itu kembali lagi kepada kehendak bebas kita. Dan tadi pagi saya mengatakan bahwa Tuhan menghargai desain yang Dia telah berikan kepada kita, termasuk free will. Ya. Boleh masuk aja, Mi. Iklan. Ya, jadi yang mau saya tekankan adalah Yesus sudah datang ke dunia untuk Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah jalan. Ya, tetapi ada begitu banyak orang yang nggak mau lewat jalan itu, nggak apa-apa juga, itu adalah keputusan mereka. Tapi Allah udah provide Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Dan menariknya, perkataan Yesus tuh benar terjadi, tidak meleset. Yesus bisa bilang bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mati nggak? Yesus mati, tapi Yesus hidup. Dan itu disaksikan oleh 500 orang, bahkan terangkat Yesus ke surga, dilihat oleh para muridnya. Jadi kalau ada seseorang yang bilang percayalah kepadaku, tapi dia mati, buat apa? Buat apa? Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya berkuasa atas maut. Tapi Yesus berbeda, bahwa Yesus memegang kuasa yang bisa mengalahkan maut. Dia bangkit dan perkataannya itu tepat terjadi, tergenapi. Dan kenapa kita tidak mengikuti Yesus, mempercayai Yesus? Kembali lagi, saya hanya bisa memberitakan kabar Injil. Tetapi adalah keputusan Bapak Ibu untuk tidak percaya, tidak mau mendengar, atau bahkan tidak mau mempercayai Yesus. Itu keputusan Bapak Ibu. Konsekuensinya ditanggung masing-masing. Yesus juga mati 3 hari 3 malam. Yesus dibangkitkan, tidak bangkit sendiri. Bapak nih baca Alkitab kurang. Nuh, Musa, Abraham nggak lewat jalan Yesus kan? Lalu lewat mana lagi? Lewat mana lagi? Iya, Yesus cuma jalan sebagai nabi utusan Allah, bukan untuk disembah hoten disesatkan Paulus. Nggak apa-apa, ada Bapak Ibu yang belum mau menerima, it's okay. Atau bahkan ini live TikTok ini mengganggu ya, udah di-swipe aja. Ya, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kembali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhirnya kita tidak akan selamanya ada di dunia ini. Dan tidak selamanya juga penginjilan itu akan ada di dunia ini. Karena pada akhirnya kita lihat bahwa sang penolong itu akan diangkat dari bumi dan orang-orang akan mendapatkan konsekuensi dari keputusan mereka. Jawab dong, Mbak, orang saleh dan nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus lahir. Gimana dong? Karena mereka punya iman. Dan kalau kita lihat Ibu Khadijah atau Bapak Khadijah, ini saya kurang tahu ya. Bahwa dari perjanjian lama, Yesus itu sudah ada. Yesus bukan hanya dari perjanjian baru, atau bahkan Yesus itu baru datang
ketika di Perjanjian Baru. Keliru. Karena sebenarnya Yesus sudah termanifestasi, Yesus sudah ditunjukkan dari Perjanjian Lama. Oh, buktinya di mana? Teologinya itu adalah mengenai pra-eksistensi Yesus, betul, atau pra-inkarnasinya Yesus. Kamu berat sekali sebutannya, pakai pra-eksistensi. Tapi iya, saya tahu itu makna teologisnya. Gitu ya, Bu? Bu atau Bapak Khadijah. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap orang yang mau menerima dan percaya Yesus, yang akan beroleh keselamatan. Pra-eksistensi, ya sebutlah, pra-inkarnasi. Apa itu pra-inkarnasi? Doin coba cari di Google, supaya Doin juga semakin belajar dari sumber-sumber lain, gitu ya. Ya, itu aja, pra-inkarnasi, pra-eksistensi, Doin belajar ya. Coba cari di Google, ada pasti jawabannya langsung. Penting banyak tuh website-website. Nanti salah guru takutnya, nggak apa-apa. Coba aja dibanding-bandingkan. Ya, jadi maksudnya supaya nggak cuma denger dari saya aja. Dengar dari sumber, dari eh, para tokoh-tokoh lain, supaya akhirnya bisa lihat, ini ada similarity-nya nggak ya? Ada kesamaannya nggak ya? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu lahirnya ketika lagi Perjanjian Baru, mohon maaf, Anda keliru. Karena dari dulu udah ada. Yesus itu bukan diciptakan ketika keluar dari Maria gitu, bukan. Dia sudah ada, karena dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah karena firman itu adalah Allah. Dan dari penciptaan dunia nggak bisa terjadi tanpa firman. Dulu pertama kali saya belajar Yohanes, saya tuh terkagum banget dengan konsep bagaimana Yohanes memberikan sebuah keteguhan dengan tertulis dalam kitab Kejadian. Padahal ini adalah kitab yang punya jarak yang berbeda, tapi saling menopang. Keren ya firman Tuhan. Firman Tuhan tuh tidak saling bertabrakan, tidak saling berkontradiksi. Kalau kita merasa ini kontradiksi, ini membingungkan, berarti kitanya yang belum mengerti. Benarkah ini, Kak? Betul. Wah, kamu tahu loh firman Tuhan menunjukkan Yesus telah ada sebelum dia dijadikan. Ya, jadi saya bersyukur kitalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kitalah orang-orang yang akan merindukan untuk kita memberitakan Injil. Saya nyari di Google barusan. Oh iya, nah itu, nggak apa-apa. Coba aja cari dari sumber lain gitu loh. Jangan hanya dari saya aja. Supaya dicek dong, ini Kamiko Stella ini, jangan-jangan ini dia bacain ayat-ayat yang berbeda dari Alkitab versi kita, ya kan? Jangan. Ayo lihat dari sumber-sumber lain supaya kita juga jadi bertambah nih pengetahuan kita dan ketangkasan kita untuk bisa menguji itu kebenaran atau tidak. Kita lihat dari sumber-sumber lain. Ya, kan di Alkitab sudah tertulis. Iya, saya pernah lihat kayaknya dakwah Kristen ini akunnya, tapi kayaknya mungkin dulu cuma lewat ya. Salam kenal, izin follow. Halo, salam kenal, santai aja. Salam kenal. Enggak kok Kak, aku nggak ngetes ilmu kok. Enggak. Bukannya saya ngetes ilmu gitu, maksud saya gini, saya itu mendorong semua orang untuk belajar sendiri juga. Iya, kita akan berkomunikasi, kita akan berdiskusi, tapi supaya kita juga liatin dari sumber-sumber, oh si A bilang ini, oh si B bilang ini. Jawab, sebelum Yesus lahir Bunda Maria nyembah siapa? Ya, ya begitulah pertanyaannya itu terus ya. Belum tentu sumber lain benar, saya percaya hanya di Bible. Oh ya, saya percaya juga di Bible. Bible sebagai otoritas utama dalam hidup kita. Tetapi nggak apa-apa kalau memang kita suka untuk belajar, kita suka untuk mendalami firman Tuhan, dan kita perlu adanya secondary sources di mana kita bisa memperkaya lagi nih untuk belajar firman Tuhan. Jadi lihat ya, kita mencari secondary sources itu bukan untuk kita menggoyahkan iman kita, tapi justru dari secondary sources yang ada itu membuat kita
jadi sadar bahwa firman Tuhan nggak pernah meleset. Firman Tuhan benar. Firman Tuhan cukup bagi hidup kita. Itu aja. Ada amin? Amin. Udah sekian lah ya. Saudara juga perlu loh kumpul sama keluarga. Jangan cuma live TikTok aja. Ngeliatin saya aja. Sayang waktunya. Ayo kita Ayo kita untuk meluangkan waktu untuk keluarga kita. Ayo kita meluangkan waktu untuk hadir dengan teman-teman kita untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Ya, saya nggak mau banyak-banyak hadir di TikTok. Pokoknya kayak pagi dan siang ya, jam 6 dan jam 2 dan membahas kitab yang berbeda. Secondary sources-nya untuk memperkuat iman kita ya, Kak. Iya dong. Coba aja untuk mencari uh, sumber-sumber lain. Kita akan lihat Alkitab nggak tergoyahkan. Iya, minum dulu Kak, sing sabar ya, semangat. Semangat dong, kita semua semangat. Ya, God bless you semua. Terima kasih yang udah hadir. Tadi juga ada banyak yang nge-like juga. Saya tadi ngeliat ada banyak yang baru yang follow. Pada akhirnya, semoga renungan yang saya berikan itu memberkati kita semua. Dan ya kalau misalnya mau tahu mungkin saya ketika lagi live dan dapat notifikasi bisa follow. Tapi yang paling terutama adalah follow Jesus. Jangan follow saya. Itu aja semuanya. Saya akan tutup live ini ya. Kita udah tutup belum sih? Kita udah tutup belum sih? Kita udah tutup belum sih tadi? Udah lah ya. Tadi saya udah tutup. Kadang-kadang saya suka doa 2 kali. Karena suka doa. Weh. Alasan aja kamu. Pelupa padahal. Sampai jam berapa, Kak? Saya kalau jam 2 tuh jam 2 sampai jam 4 biasanya. Nyanyi dulu. Enggak, kamu nyanyi dulu. Enggak, suara saya enggak bagus. Jadi kalau misalnya siang jam 2 sampai jam 4. Tapi setengah 4. Sebenarnya dulu tuh jam 3 doang. Tapi ini baru setengah 4. Enggak apa-apa. Jadi ya, teman-teman semuanya, kita mau kita udah berdoa. Saya meminta untuk disupport di dalam doa karena saya melihat ternyata sharing di pagi hari itu luar biasa dampaknya bagi para pendengar termasuk bagi saya. Jadi mohon disupport doanya karena mohon di support di dalam doa karena saya percaya bahwa tidak ada seorang hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang selalu kuat, tapi saya percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya dan kita sebagai kesatuan tubuh Kristus kita saling mensupport dan mendoakan khususnya bagi para pemimpin gereja, bagi para pemimpin negara, bagi para hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka berada di zona yang sulit dan mereka akan mengalami banyak tekanan, penderitaan, bahkan pencobaan dalam hidup mereka dan ya karena perkembangannya adalah di bulan April ini saya bisa hadir untuk berbagi di live pagi hari. Jadi saya minta disupport doa dan di awal bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di awal bulan Mei, kami Kostela Ministry akan memberikan makanan gratis lagi. Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat penyertaan Tuhan masih ada. Buktinya apa? Buktinya Tuhan ada untuk menyediakan yang kita butuhkan untuk memberikan makanan gratis ini. Jadi memberikan makanan gratis ini buat apa gitu ya? Tujuannya apa? Kristenisasi kah? Tidak. Tujuannya adalah untuk memberikan harapan bagi orang-orang yang sudah berjerih payah gitu ya di jalan-jalan. Yang mungkin mereka bergumul banget, struggles banget untuk dapetin 50.000. Belum lagi buat makan siang dan makan malam. Setidaknya dengan kita memberikan makan siang, kita bisa memberikan mereka harapan bahwa masih ada Tuhan yang pelihara mereka. Dan ya saya
ketika saya, berbagi tentang hal ini di seluruh sosmed saya mengucap syukur ada begitu banyak orang yang punya beragam respon gitu ya. Tapi saya tahu bahwa ini adalah visi Tuhan, maka akan tetap Tuhan jalankan gitu ya, karena ini visi Tuhan bukan visi saya. Dan ini untuk kemuliaan Tuhan juga, menyaksikan bahwa kita ada untuk memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi ketika saya bagiin makanan, mungkin kalau misalnya ada yang liatin video saya ya kan, lihat dulu ke profil saya, lihat, video saya ketika berbagi, saya cuma kasih makanan, udah tidak ada stiker, tidak ada tulisan TYM, tidak ada tulisan God bless you, nggak ada. Tapi saya cuma kasih aja. Tujuannya apa? Supaya mereka semangat. Mereka melihat bahwa mereka bekerja keras, tapi ternyata ada Tuhan yang memberikan mereka berkat, ya. Tolong didoakan nih, dua dua hal ini ya, supaya Tuhan makin dipermuliakan, makin banyak orang bisa mengenal kasih Tuhan, gitu. Jadi mereka juga punya harapan hidup. Kak, gimana sih ngedoain orang yang baik buat orang yang kita nggak senangi? Kayaknya sulit banget banget ngedoain baik-baik buat orang yang aku nggak senangi. Oh iya, kita doa kan nggak selalu untuk hal-hal yang kita senangin kan? Kalau misalnya kita tahu bahwa kita harus mengampuni dan mengasihi orang itu, terlebih dahulu kita minta itu dari Tuhan. Karena kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak miliki. Tuhan, aku nggak bisa mengasihi orang itu. Karena menurut aku nggak punya kasih untuk mengasihi orang itu, untuk diberikan kepada orang itu. Jadi Tuhan, Engkau sumber kasih, aku minta kasih itu, dan aku ingin untuk mengampuni dan mengasihi orang itu. Tuhan, aku nggak ngerti mengasihi itu apa, ajarkan aku tentang kasih. Jadi kalau misalnya kita mau untuk belajar tentang kasih, ya belajar sama Tuhan. Ya gimana Kak belajar sama Tuhan? Kan Tuhan tuh nggak kelihatan. Tapi di dalam doa kita, saya percaya Tuhan itu mendengar doa kita. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, Tuhan langsung menjawab. Jangan ada yang bilang kalau Tuhan nggak jawab doa kita. Buktinya di firman Tuhan ada doa-doa yang langsung terjawab. Salah satu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Saya nggak perlu ceritain secara detail. Tetapi, saya mengatakan kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak miliki. Kita nggak bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita nggak punya kasih. Dan kasih itu nggak bisa dipaksain, saudara. Kalau kita menerima kasihnya Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi orang lain. Kita nggak mengerti tentang kasih, ya udah kita tanya sama Tuhan, "Tuhan, kasih itu seperti apa ya?" Iya, mengasihi orang, bahkan musuh-musuh kita itu seperti apa ya? Saya percaya pasti Tuhan akan menuntun kita. Dia nggak akan membiarkan kita berada dalam sebuah kebingungan gitu ya, dalam sebuah kenestapaan, nestapa gitu ya, sebuah hal yang membuat kita jadi, "Ini gimana ya Tuhan?" Nggak. Pasti Tuhan akan menuntun kita orang-orang yang mencari hikmat kepadanya. Oke, itu aja. Sekian, kita ketemu lagi hari Senin, di pagi dan di siang hari. Eee, kalau misalnya bisa pagi, pagi, kalau misalnya bisa siang, siang. Mmm, tujuannya adalah kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. God bless you, Kak Jagat. Kak Jagat dari pagi hadir, lalu di siang hari hadir, luar biasa. Iya, saya ketemu sama orang-orang yang bangun pagi. Iya, besok nggak live. Enggak, saya hanya hadir Senin sampai Jumat. Kalau di weekend, saya ngumpul sama keluarga. Iya dong, jangan hanya di live aja, kan kita juga harus melayani keluarga kita. Kita juga harus hadir bagi mereka. Saya hadir bagi setiap Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di live TikTok ini. Jemaat TikTok mana suaranya gitu, mungkin bisa menyebut jemaat TikTok gitu ya. Tapi kan saya juga harus hadir bagi orang-orang terdekat saya, melayani mereka, mmm, mengasihi mereka, orang-orang terdekat saya di keluarga saya. Ya, jadi jangan lupakan itu Bapak Ibu, kita bisa penginjilan di live TikTok, kita bisa penginjilan lewat post kita, tapi jangan sampai kita lupakan kita harus juga pertama kali untuk menginjil kepada keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you ya. Kita ketemu lagi Senin.
Bye.